Maka insya Allah kalau kita tidak bisa menggunakan waktu, habis usia kita itu untuk sesuatu yang sia-sia. 8 jam Bapak Ibu. Apa hubungannya dengan TPQ Med setelah ini? Paling tidak kita tahu 8 jam ini siapa yang mengakses. Apakah anak-anak, apakah remaja, apakah orang tua? Setelah ini kita lihat. Ingat, digital media itu bisa dihitung secara statistik. Karena semuanya terekam. Jadi itulah hadirat Ustaz. Dari 8 jam itu orang Indonesia ya, tadi secara umum ini orang Indonesia, statistik Januari 2019. Sekarang bisa jadi lebih. Yang paling banyak dilihat adalah apa? YouTube. YouTube. Posisi kedua WhatsApp. Bahkan kita itu hampir tidak ada waktu tanpa WhatsApp. Setelah WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, Twitter, bayangkan. Siapa yang mengakses ini? 8 tambah 7 berapa? 15% adalah anak-anak usia 13 sampai 17. 13 sampai 17. Usia berapa 13 itu? Usia SMP kelas 1 usia 13. Berarti jenengan Ustaz-Ustazah tidak ada waktu lagi untuk mengajari abata untuk kelas SMP. Paham ya? Jadi kalau ada anak SMP belajar ngaji abata terlambat. Karena itu bukan waktunya untuk belajar membaca Al-Qur'an. Usia 18 sampai 24 adalah dan 25 sampai 34. Usia 18 sampai 34 ini adalah mayoritas pengguna internet. Jenengan usia 18 berapa tahun yang lalu? Tapi sekarang kan berada di rentan 34 sampai 54. Ini adalah pengguna aktif media sosial. Yang warna apa ini? Kuning ya? Kuning apa oranye? Itu adalah perempuan, yang merah laki-laki. Ternyata laki-laki lebih banyak yang mengakses. Di usia 18 laki-laki lebih aktif. Di usia 25 sampai 34 laki-laki juga aktif. Tapi di usia 13 sampai 17 masa remaja kita adalah anak perempuan. Maka hati-hati kalau kita punya santri perempuan, hati-hati kalau kita punya anak perempuan. Mereka mudah sekali untuk apa? Terpengaruh oleh media sosial. Jadi alhamdulillah rahimahullah. Yang kalau kita dilihat tadi yang ranking pertama yang diakses itulah apa? Yang diakses tadi YouTube. Apa yang dilihat di YouTube? Lagu nomor 1. Nomor 1 lagu. Nomor 2 film dan seterusnya. Termasuk ada Sabian, ada Blackpink. Tahayo, Upin Ipin 15. Nela Karisma. Apalagi di tahun 2019. Jadi 2 tahun yang lalu. Hari ini di 2020, maka tentu ini akan berubah lagi. Dengan pengguna aktif 150 juta, maka mudah sekali orang itu untuk apa? Terkenal. Mudah untuk apa? Terkenal. Istilah sekarang itu apa? Viral. Kalau dulu orang ingin terkenal masuk TV, jadi artis, bahkan membayar mahal. Hari ini saya pernah lihat YouTube, ada sebuah konten, isinya apa? Anak muda usia belasan duduk di depan kamera, disorot, captionnya apa? 3 jam tidak melakukan apa-apa. Dia hanya diam saja gitu. Dan itu viewernya ribuan orang. Karena apa tadi? Unik. Unik. Di tempat lain, YouTuber bikin konten yang berbiaya, yang mahal, bahkan mungkin naik gunung, bikin kegiatan macam-macam. Dia cukup diam depan kamera 3 jam, kasih caption,
3 jam tidak melakukan apa-apa. Itu yang nonton ribuan itu. Dengan komentar-komentar netizen itu ya. Bayangkan, gampang sekali. Bahkan tidak melakukan apa-apa bisa viral. Karena apa? Yang melihat 150 juta, 56%. Bagaimana kalau kegiatan TPQ kita itu diviralkan? Siapa yang melihat? 150 juta. Hari ini yang viral di YouTube siapa? Raffi Ahmad, Atta sudah turun sekarang ya. Atta Halilintar. Siapa lagi? Via Valen, Nela. Yang terbaru siapa Ustaz? Happy siapa? Happy Asmara. Iya. Bayangkan itu. Padahal kontennya apa? Konten tidak berguna. Bagaimana kalau konten itu berguna? Viewernya sedikit, bahkan nggak ada yang nonton. Berarti konten berguna tidak cukup. Harus apa? Menarik. Oke, paham ya? Saudara rahimahullah. Ini anak-anak kita yang lagi nonton YouTube. Kondisi anak-anak kita. Santri jenengan ini. Iya, TPQ Madin. Ini ekspresi mereka rata-rata. Ya kalau masuk TPQ, masuk Madin pakai kopiah. Setelah itu, ya seperti ini loh. Khusyuk, ya, khusyuk. Nah ini mungkin belajar dari mak-mak ini. Dari anak-anak sampai mak-mak apa ini ngapain? Selfie. Foto seperti ini saja yang mereka ada berdua, mungkin ini emasnya, tapi nggak mirip ya. Ini emasnya lah katakan, ini adiknya. Ada di mana ini blurnya ini gambar backgroundnya di sawah. Perlu modal tidak? Tidak perlu modal. Jangan insya Allah perumahan mewah nih, mepet sawah. Jadi backgroundnya sudah ada. Ini modal apa ini? Belum tentu HP. Bahkan banyak selfie itu modal apa? Ada yang sendal, ada yang sepatu. Siapa yang jepret? Ada fotografernya. Bagaimana kalau kegiatan TPQ kita diviralkan? Saya sering searching, googling internet itu santri mengaji. Saya ketik anak santri mengaji. Dari ribuan foto yang saya dapat, hanya 1-2 saja yang menarik. Sisanya tidak menarik. Sisanya ustadz mengajar, bawa tongkat ansifus, nulis, monoton saja. Tidak apa? Tidak menarik untuk dilihat. Maka kira-kira viewernya yang melihat kegiatan TPQ jenengan, Madin jenengan, ada apa tidak? Ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit. Mungkin hanya kebetulan ngelihat dari awal tidak menarik, ditinggal. Maka hari ini kita harus berupaya bagaimana caranya digitalisasi media itu masuk di TPQ Madin. Tidak boleh kita hanya menggunakan cara-cara lama, maka TPQ kita akan ditinggalkan. Dan teknik fotografi, teknik filmografi dan lain sebagainya itu ada tekniknya, ada caranya. Bayangkan hanya dengan modal berdiri di sawah dengan adiknya foto, ini viral foto, menarik, di copy. Kita kirim dari apa? Dari WA ke WA, itu akan viral. Maka bagaimana kalau kegiatan mengaji hanya untuk branding saja, hanya untuk menarik masyarakat saja, perlu ada teknik bagaimana caranya santri itu difoto semenarik mungkin, tidak dengan menggunakan cara-cara lama. Apa cara lama? Satu kelas ada gurunya difoto, itu cara lama, tidak menarik. Jadi adalah hadirat rahimahullah. Ini ekspresi anak hari ini. Mereka HP-an di mana? Di mana HP-nya? Di mana-mana. Bahkan di atas motor. Ini matanya lihat di mana ini? HP. Kalau kita kasih caption di sini tulisan, kira-kira yang cocok apa? Sing penting ya
Yakin. Yang penting yakin. Bayangkan ini. HP ada di mana-mana. Bahkan kalau kita buat konten yang bisa membuat viral hari ini, dalam hitungan detik Anda masuk berita. Masuk berita. Bagaimana kalau kita bikin mengadakan? Kita mengadakan sebuah event, kegiatan kecil saja. WA itu statusnya itu bergeser berapa detik? Jangan pernah upload status hampir tiap saat ya. Upload status. Pergantian foto itu, pergantian video berapa detik? Ada yang tahu? 30 detik. 30 detik. Jenengan hanya butuh waktu 30 detik membuat konten yang menarik. Upload sudah ini. 30 detik saja. 30 detik Anda melangkah 30 kali selesai. Itu adalah hadirat rahimah. Baik, kita lihat hasil polling peserta secara sehat. Jenengan yang sudah mengisi formulir pendaftaran via Google, kita lihat dari 117 tanggapan, 42% warna kuning, santri tidak memiliki motivasi belajar. Betul? Ini jenengan yang isi. 42% dari total peserta ini mengatakan gurunya ini yang bilang, bukan santrinya tapi gurunya. Santri tidak memiliki motivasi belajar. Anak-anak itu tidak bisa dibohongi, Bapak Ibu. Beda dengan kita yang sudah dewasa. Kalau kita pura-pura itu bisa, kita pura-pura bisa, pura-pura itu bisa. Tapi anak-anak ketika mereka bosan, sudah merasa tidak menyenangkan kelas itu, maka mereka akan mengekspresikan kebosanannya itu. Hari ini kita materi ini akan diisi oleh Ustaz Badrus. Gimana sih caranya kelas itu tidak membosankan? Kalau sudah tidak membosankan, viralkan. 16,2% tidak memiliki gedung sendiri. Berarti di mana ini ngajinya? Di sawah. Masjid musola warna 18, warna apa ini? Hijau. Ada yang motivasinya hijau, ingin meningkatkan metode pembelajaran sebanyak 18,8%. 6% biru di atas. Jumlah santri tidak bertambah signifikan. Jenengan buka TPQ tahun berapa, saudara? Ada yang saya lihat itu di pendaftaran ada tahun di bawah tahun 2000. Di bawah tahun 2000, berarti bisa 19, 1000, ada yang 99, ada 95. 6% kurang maksimalnya guru dan santri. Tidak interaktifkah maksudnya? Guru monoton bisa jadi. Sedangkan sisanya ini adalah sedikit 1-2%. Ada yang karena mengikuti syarat sehat ini, santri tidak bertambah secara signifikan, tidak memiliki gedung sendiri, berarti mungkin belajarnya di rumah ya. Ada yang di rumah, mungkin di rumah tetangga, ada di pinjam ruangan sekolah dan lain sebagainya. Baik. Maka gimana sih solusinya ini untuk mengatasi penyakit-penyakit dari yang ustadz-ustadz keluhkan? Dari hasil kajian kita yang pertama tadi tentang statistik media, maka santri yang tidak bisa bertambah signifikan ataupun tidak punya gedung sendiri, kita mulai yang pertama dulu. Santri tidak bertambah signifikan. Anak-anak itu gampang sekali kita perhatikan ekspresinya. Kalau mereka senang, kelihatan senang. Mereka susah, sedih, kelihatan senang, susah, sedih. Kalau kita tidak bisa.
Kita sedih, capek, ekspresi bahagia itu masih bisa. Ini apa betul? Tapi anak-anak tidak bisa. Maka yang perlu kita introspeksi diri, jika kegiatan TPQ kita, jika kegiatan pembelajaran kita, jika suasana TPQ Madin kita tidak menyenangkan, maka kira-kira anak-anak itu akan datang apa tidak? Datang apa tidak? Tidak. Berarti apa yang perlu diperbaiki? Suasana. Suasana pembelajaran. Itu akan dibahas nanti oleh Ustaz sampai terus. Yang kedua, tidak memiliki gedung sendiri. Ada yang bertanya, gimana sih Ustaz? Anak-anak ini banyak, bahkan rumah itu tidak muat. Oke. Saya pernah ketemu di TPQ, rumahnya mungkin ukuran 6, lebar 6, yang dibuat untuk mengaji itu 3x5, tapi santrinya 100 sekian. Ruang tamu yang dipakai untuk mengaji itu 3x5, insya Allah. Santrinya 100 lebih. 100 lebih. Tentunya sebagai pengelola lembaga akan berpikir, gimana caranya anak-anak yang mengaji ini punya tempat khusus. Tempat khusus yang dimaksud tadi itu apa? Gedung. Jelas. Sekarang gimana sih caranya? Dengan jumlah santri 100 lebih tadi, padahal ruang belajarnya sudah tidak muat. Jika tidak ada satu wali santri pun yang terketuk hatinya, yang menanyakan, Ustazah, ini tempatnya sudah tidak muat, apa tidak kita usahakan saja gimana caranya kita punya lembaga, kita punya apa? Gedung. Jika tidak ada satu wali santri pun dari total 100 santri tadi itu, tidak ada satu wali santri pun yang tidak komen seperti itu, maka lembaga ini punya masalah. Lembaga ini ada masalah. Oke, paham ya? Apa masalahnya? Setelah ini, paling tidak kita pahami, itu ada masalah. Wali santri itu paham kalau pendidikan Al-Quran, pendidikan madrasah diniyah itu bukan kewajiban jenengan, bukan kewajiban ustadzah, tapi mendidik agama adalah kewajiban siapa? Orang tua. Paham mereka itu. Tapi anehnya, kenapa dengan wali santri 100 tidak ada satu pun yang komentar saja, belum sampai ngasih bantuan semen, pasir, komentar saja. Tidak ada satu pun yang komen, Ustadz atau Ustadzah, ini ayo kita usahakan gimana caranya ada tempat yang lebih layak. Tidak ada yang komen seperti itu. Maka lembaga ini bermasalah. Obatnya apa? Setelah ini. Maka Anda yang hadir hari ini, Ustaz-Ustazah yang hadir hari ini limited edition saja. Jadi tidak ada di tempat lain. Karena apa? Alhamdulillah kami Ustaz Badrus dan saya seringkali berkunjung ke TPQ itu, mengunjungi kegiatan pembelajaran anak-anak, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar sampai yang dewasa. Hampir kami temui berbagai macam masalah. Dan tentunya setiap masalah ada solusi. Mengatasi masalah tanpa masalah. Lanjut. Santri tidak memiliki motivasi belajar. Kalau full ruangan 3x5, santrinya 100, bayangkan saja isinya 100 orang. Itu ngaji apa main itu? Ngaji apa Isra Mi'raj? Lari naik. Ya. Bisa dibayangkan sendiri. Wali santri tidak menganggap penting pendidikan agama, mayoritas. Ya, kalau kita lihat 18,8%. Wali santri tidak menganggap penting pembelajaran agama. Jelas bisa kita lihat. Dengan total santri 100, ruangannya 3,3x5, tidak ada satupun yang berkomentar tentang kelayakan tempat, maka pasti bisa dipastikan wali santrinya
Gimana? Wali santrinya tidak menganggap penting. Tidak menganggap penting, padahal yang ada di situ siapa? Yang ikut belajar? Anaknya. Pasti sudah. Tekniknya gimana kalau ingin membenahi ini? Setelah ini. Ayo. Santri kurang motivasi dalam belajar, ingin meningkatkan metode. Ini satu materi ini. Kurang maksimalnya guru dan santri, ini juga satu materi. Nanti akan disampaikan oleh Ustaz Badrus. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau di kota itu ada les bahasa Inggris, English First. Itu satu paket 1.500.000. Satu paket kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Bayarnya berapa? 1.500.000, bahkan ada yang paket intensif bisa 2 juta sekian. Itu dengan pertemuan 3 kali 1 minggu. Jenengan ustazah dengan tatap muka 1 hari berapa jam? 1 sampai 2 jam. Berapa hari? 6, bahkan ada yang non-stop, hanya malam saja istirahat. Okay. 1 sampai 2 jam, Senin sampai Sabtu, bahkan ada yang tidak ada liburnya. SPP-nya berapa? Oke, SPP-nya berapa? Kita sekarang tidak membahas ikhlas dan ikhlas, Ustaz. Kalau bab ikhlas itu kembali ke hati, gitu. Kita profesional dulu. Karena banyak lembaga yang ketika saya kunjungi, kita sharing, mereka mengatakan ikhlas itu lembaga yang penuh masalah. Karena ikhlas itu tidak boleh diucapkan, gitu. Karena kalau sudah diucapkan, tidak ikhlas sudah, hanya menghibur diri saja itu. Gimana Bapak? Alhamdulillah Ustaz, di sini gurunya tanpa dibayar, kami ikhlas mengajar. Rata-rata seperti itu. Tapi TPQ itu TPQ yang penuh masalah. Buktinya penuh masalah apa? Saya datang ke sana loh. Kalau saya tidak datang ke sana mungkin tidak ada masalah. Rata-rata TPQ yang kami kunjungi 5.000. SPP-nya berapa? 5.000. Jenengan berapa? 1 juta? 100.000? Gak berani kan? Jenengan kira-kira berani tidak menerapkan SPP 100.000? Berani atau betul? Padahal kalau kita tanya penting mana bahasa Inggris apa Al-Quran? Jenengan yang jawab, orang tua yang tanya. Jenengan yang jawab pasti penting Al-Quran. Penting mana matematika dengan Al-Quran? Kalau kita yang jawab Al-Quran, kita gurunya kok. Tapi kenapa ketika bahasa Inggris yang ngomong, Bapak Ibu untuk les privat contoh ya, 1 TM-nya 50.000, mereka pede. 1 TM-nya, 1 tatap mukanya 60 menit, mereka bilang 50.000 belum transfer. Pede mereka ini. Coba kita balik. Bapak Ibu wali santri, untuk tatap muka hari ini pembelajaran kita 1 TM-nya 50.000 dikali 1 minggu, dikali 6 hari. Berarti 5 kali 6 300.000 per minggu. Insya Allah besok bubar TPQ-nya. Bagaimana guru bahasa Inggris, guru matematika, mereka pede menyebutkan angka. Betul, kita ikhlas. Karena syarat untuk menjadi murabbi seorang pendidik adalah ikhlas. Tapi bensin tidak butuh ikhlas. Dengan masuk pom, ketika diisi full tank, ketika bayar saya guru TPQ. Kira-kira nggak lulus. Waktunya bayar lah. Ya. Banyak TPQ itu Bapak Ibu, Ustaz-ustazah rahimahullah, yang menerapkan formalitas ikhlas. Artinya ikhlasnya ditampakkan. Ketika ditanya kenapa tidak ada SPP, ikhlas. Berarti itu kan formalisasi ikhlas tadi itu.
Cek. Tes. Sampai mana tadi? Formalisasi ikhlas. Ketika ikhlas itu sudah ditampakkan, maka masalah mulai muncul. Apa masalah yang pertama? Gurunya sering izin. Betul apa benar? Karena apa tadi? Formalisasi ikhlas. Ikhlasnya ditampakkan. Karena ikhlas itu harusnya disembunyikan untuk kita saja. Maka masalah yang pertama tadi, gurunya sering izin. Awalnya sering izin, lama sama sering tidak izin. Itu masalah kedua. Awalnya sering izin, yang kedua sering tidak izin. Lama-lama berhenti tanpa izin dengan berbagai alasan. Ada yang alasan menikah, padahal mengaji tidak mengganggu menikah. Ada yang alasan bekerja, ada yang alasan jadi TKW TKI. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pernah ada pengalaman nyata. Ada seorang ustadz punya santri di tempat kami. Santrinya lumayan banyak, tapi karena tuntutan ekonomi, akhirnya beliau meninggalkan santri-santrinya, dipasrahkan ke orang lain. Beliau pergi ke luar negeri, bukan umroh atau haji, jadi TKI. Alhamdulillah bertahun-tahun di sana tidak kali apa-apa. Gara-gara tapi apa? Gara-gara meninggalkan Al-Quran. Jadi baik. Maka ketika formalisasi ikhlas itu ditampakkan, masalah-masalah mulai muncul. Awalnya sih oke saja, tapi permasalahannya sudahlah SPP tidak ada, muridnya tambah banyak, bisa jadi gurunya tidak ada yang mengajar. Maka apa yang terjadi? Satu guru mengajari 30, 40 dan seterusnya. Ingat pembelajaran Al-Quran kita tidak bisa satu santri lebih dari 10, 15 sampai 20, maka hasilnya tidak maksimal. Baik. Apa solusinya, Ustaz? Solusi dari yang mana? Satu, tidak punya gedung. Dua, apa? Tidak ada SPP. Tiga, rata-rata tidak ada SPP. Kalau kita ngomong SPP saja tidak berani, gitu. Kita mau betul. Kita ngomong SPP di depan wali santri itu tidak berani, gitu. Sedangkan guru les dengan sangat yakinnya ketika ditanya, Pak, kalau les per jamnya berapa? Langsung nyebut harga. PD, yakin. Dan anehnya wali murid mau. Bagaimana kalau TPQ kita 50 per TM? Jangankan per TM, per bulan saja 5.000. Per bulan saja 5.000. Berarti per harinya berapa? Bayangkan sendiri. 5.000 nunggak setahun, bahkan amnesia. Rata-rata seperti itu. Ketika wali santri menganggap pendidikan Al-Quran tidak penting, ketika wali santri menganggap pendidikan madrasah diniyah tidak penting, bukan salah mereka. Yang salah adalah kita sendiri sebagai pengelola lembaga. Salahnya di mana? Contoh, kami akan menganalogikan. Kalau jenengan sakit kepala, obatnya apa? Bodrek. Langsung nyebut merek kan? Bodrek. Padahal obat itu banyak. Bodrek itu apa ya? Kandungan obatnya itu paracetamol gitu. Tapi kan bermerek-merek. Yang jenengan sebut tadi merek apa? Bodrek. Kalau nyuci baju, sabun cucinya Rinso, walaupun yang dipakai Daya. Apa tadi itu? Merek. Kalau kita haus minumnya, sudah jelas-jelas Al-Qolam. Di depan itu, ya, apa mereknya itu?
Sudah jelas-jelas Al-Qalam kok sebut Aqua. Berarti kalah apa? Merek. Betul lah. Ustaz rahimahullah. Maka merek, ya, merek atau dalam bahasa komunikasi itu disebut branding, itu wajib bagi TPQ dan Madin. Sehingga nanti kalau kita sakit kepala minumnya Bodrek, kalau kita cuci baju sabunnya Rinso, kalau kita minum minumannya Al-Qalam, nah sip itu. Berarti Anda sudah masuk memahami tentang branding. Minumnya tidak lagi Aqua karena itu produk. Itulah yang tujuan utama kami mengadakan kegiatan Salah Sehat ini adalah membranding lembaga TPQ dan Madin. Karena belum ada kajian seperti ini. Kalau lembaga kita sudah bermerek, maka siapapun akan datang. Kalau yang kita kenal Aqua, mindset kita di sini sudah apa? Haus itu minumnya Aqua, maka merek apapun dianggap Aqua. Siapa yang rugi? Yang punya merek. Karena mindset konsumen itu adalah Aqua. Kenapa iklan di TV itu berulang-ulang, atau bahkan sekarang yang iklan masuk YouTube itu berulang-ulang? Apa tujuannya? Menanamkan di bawah alam sadar tentang branding. Maka gimana caranya sekarang TPQ Madin itu punya brand, punya merek? Ustaz, dengan TPQ Al-Huda Samin. TPQ gimana caranya brand TPQ Al-Huda sehingga masyarakat di sekitar bahkan di luar ketika mereka berpikir kalau ngaji Al-Quran itu di TPQ Al-Huda itu brand. Kalau pengen belajar Al-Quran di TPQ Al-Huda. Kenapa harus ada Al-Huda di TPQ Al-Huda? Karena pembelajarannya menarik dan jelas. Brand itu yang harus kita bangun mulai sekarang.